Ustadz, saya mau minta resep ataupun cara gimana supaya awet muda seperti jenengan, nggak gitu. Tapi selama ini belum saya kasih. Nggih, akan saya buka nggih. Sebelumnya ini belum pernah dibuka ya? Belum. Oh, baru di SRA ini. Baru ya? ini. Ya, baru di SRA. Di SRA ini alhamdulillah, syukurlah. Ini terutama boleh aku bilang khusus untuk praktisi kita yang kemarin-kemarin itu nanya gitu kan, chat gitu kan. Apa sudah doa ini sudah mulai bisa kita monggo dibuka boleh, ya. Boleh. Tapi nggak perlu dicatat kok Ustadz ini, karena langsung hafal kan gitu. Insya Allah semua hafal. Langsung hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wasallim ya nur. Alhamdulillah. Nama Al Yamanin itu memang kakek dari Yaman. Oh, kakeknya dari Yaman gitu. Kakek dari Yaman, nenek Madura. Nenek Madura. Okay. Madura Yaman gitu. Madura Yaman. Alhamdulillah, ini beliau selalu berada di dalamnya Kiai, selalu membantu Kiai, dan ini ada hal yang menarik ini. Berapakah umur Ustadz Jauhari ini? Ataupun usia gitu. Usianya berapa? Usianya Ustadz Jauhari berapa kira-kira dulu? Jangan dijawab dulu, Ustadz. Ini nunggu mereka jawab benar apa. Silakan di komen dulu. Kalau komen dulu baru nanti hasilnya di belakangnya seperti apa. Ada mengatakan yaitu kadang-kadang ayo tebak Ustadz Jauhari ini berapa usianya? Gitu, kadang-kadang ada yang sudah tahu gitu. Berarti kalau like-nya tuh nanti usianya tuh tepat ataupun komennya tuh tepat, berarti yang sudah tahu ataupun mendengar dari Yai gitu. Gitu ya. Itu bagaimana, apa yang menjadikan sampean bisa seperti ini? Iya, fisiknya dan usianya itu kok timpang tindih. Berbeda itu saya nggak masuk akal antara usia dengan fisik atau dengan tubuh kenyataan. Itu sangat beda memang. Ana mengucapkan salam dulu kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Kepada semua saudara-saudaraku, semua praktisi. Ini kan khusus praktisi nggih? Umum sudah. Oh, umum. Kepada semua praktisi dan kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada, baik itu di dalam wilayah Indonesia ataupun di luar Indonesia kan gitu. Sebelum-sebelumnya itu memang banyak dari teman-teman ataupun praktisi-praktisi dari luar Jawa ataupun di Pulau Jawa itu menanyakan tentang berapa usianya Ustadz. Setelah ditanyakan, setelah dijawab, terus banyak yang nanya japri langsung ataupun chat langsung secara pribadi. Itu menanyakan, Ustadz, saya mau minta resep ataupun cara gimana supaya awet muda seperti jenengan, nggak gitu. Tapi selama ini belum saya kasih. Itu menjadi rahasia saya sendiri gitu kan. Menjadi rahasia pribadi. Karena kebanyakan kalau saya ungkapkan juga, itu kebanyakan mereka itu insya Allah banyak yang nggak sanggup untuk melaksanakan itu gitu. Wow, ini berat ini kayaknya. Karena agak berat sedikit. Kayaknya berat gitu, ini. Gitu. Tapi kalau sudah dijalankan nanti, itu nantinya akan menjadi suatu hal yang cukup yang cukup bahagia, yang cukup membanggakan dan cukup memberikan jiwa kita dan raga kita ini menjadi selalu fresh, selalu plong, selalu semuanya itu seperti, walaupun ada Allah berikan, nggak mustahil kan, manusia itu nggak diberikan suatu ujian ataupun masalah dalam hidup kita, namun semuanya itu nanti akan lewat, semuanya itu nanti akan berlalu begitu aja, nggak tersimpan di memori kita, di pikiran kita, nggak tersimpan di dalam hati kita ataupun di dalam jiwa kita. Jadi syarat utama akan saya buka nggih. Sebelumnya ini belum pernah dibuka ya? Belum. Oh, baru di SRA ini. Baru ya? ini. Ya, baru di SRA. Di SRA ini alhamdulillah syukurillah kemarin ada silada dan mungkin Allah memberikan suatu suatu petunjuk kepada saya untuk membuka semua perjalanan ini yang saya lakukan. Luar biasa ini ya. Monggo. Gimana, apa mulai udah saya buka ataupun gimana? Ini dulu. Ini yang tanyakan ini faktor utama itu apa
dari secara fisik olahraganya atau dari segala yang utama? Iya. Fisik atau secara mentalnya dulu? Mentalnya. Ini pertama melalui mungkin kalau dari perjalanan ini ya, ini mungkin fisik juga enggak, mental malah yang utama kan mental, mungkin gitu. Atau mungkin gini, atau ada kalau dulu kan ada amalan awet muda, enggak seperti itu ya? Oh, kalau amalan pasti ada. Tapi nanti kan dari pola yang harus dijelaskan ini nanti. Oh gitu ya. Okay. Dari pola-pola yang harus dijelaskan nantinya sehingga akan bisa menunjang kepada jiwa dan raga kita. Sama dengan KBR, jiwa raga, jiwa dan raga. Ya, monggo Ustadz, itu apa sudah intinya mereka sudah penasaran semua ini apa kira-kira? Oke. Biar tambah penasaran mereka kan. Penasaran bingung menyebabkan apa? Tips awet muda. Iya. Karena gini Ustadz. Karena kalau secara fisik ya, kalau secara kita olahraga, saya tuh jarang olahraga. Sangat jarang olahraga. Sih? Enggak, jarang. Tapi paling enggak ya secara Islam kan istilahnya ada keterangan bahwa kalau kita sering sholat malam kan itu juga salah satu olahraga. Paling cuman itu toh. Tapi sekarang kita lari pagi atau kita naik sepedaan dan kita renang itu enggak ada. Oh, enggak ada itu. Enggak ada. Aneh ini. Nah, tapi walaupun demikian, alhamdulillah sampai sekarang dengan usia yang sekarang ini semuanya normal. Masya Allah. Kolesterol bebas. Diabetes lewat gitu kan. Apalagi banyak penyakit yang baru-baru sekarang. Baru-baru yang sekarang. Tapi alhamdulillah semuanya tuh nggak ada, bebas. Ini yang pertama yang saya lakukan. Saya dari kecil dulu, saya di saat sebagai thalibul ilm, sebagai seorang penuntut ilmu, saya tuh dikasih resep sama guru. Ini pertama. Itu resepnya jangan memakan suatu makanan yang mengandung nyawa atau yang mengandung roh. Karena kata beliau, kamu nak kalau menuntut ilmu ini enggak makan makanan semua yang bernyawa, itu apapun hewan yang ada di lautan dan juga yang ada di daratan itu akan mendoakan kamu. Walaupun itu memang dihalalkan, gitu. Cuman itu syarat sebagai menuntut ilmu, seorang thalibul ilm ini sebagai orang penuntut ilmu itu biar cerdas di dalam pikiran untuk mencerdaskan. Tapi kadang-kadang kan secara teori kan kayaknya berlawanan. Kalau orang sering banyak makan yang omega 3 ikan, makan ikan biar cerdas kan gitu. Malah ini kayaknya secara perjalanan supernatural kan termasuknya ya. Ini kayaknya berlawanan sama sekali. Malah yang nggak makan ikan, yang nggak makan makanan yang bernyawa, ini malah penghafalan itu cepat Ustaz. Paling kalau kita menghafalkan sesuatu itu cepat lengket di kepala kita. Nah itu satu. Jangan makan makanan yang mengandung nyawa. Apapun itu ya. Maksudnya? Ya apapun. Nah, ya walaupun misalkan kayak kepiting misalkan, pokoknya semuanya lah yang mengandung nyawa. Kecuali yang nggak mengandung nyawa itu apa? Tahu, tempe, juga telur kan itu. Oh iya, telur kan belum ada nyawanya. Belum ada nyawanya. Kecuali nanti telurnya sudah jadi pete itu. itu jadi yang nggak boleh ya. Saya nggak mau kalau makan yang masih gini, nggak mau. Wah ini. Ya itu, jadi makannya sehari-hari itu telur. Sekarang misalkan telur enggak langsung sekaligus telur tempe langsung jajar itu bukan. Oh gitu. Jadi tempe ya sekarang tempe aja. Ya besok tahu gitu kan. Besoknya telur. Gitu terus menerus. Itu gitu. Selama mulai dari kecil, mulai dari mondok maksudnya? Iya, dari mondok. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Sampai usia sekarang. Sampai usia sekarang. Tapi kalau sekarang ini kalau semua makanan yang bukan hewan yang kayak ikan itu semuanya tetap nggak makan. Pokoknya hewan laut lah. Yang hewan laut itu tetap nggak makan sampai sekarang. Tapi kalau saya kayak ayam ataupun daging sapi, daging kambing ataupun ayam, itu yang penting saya tuh nggak melihat yang masih mentah. Itu misalkan sudah masak ada di piring itu kadang-kadang saya makan walaupun itu sedikit. Karena apa? Yang di saat kita yang di saat melihat mentahnya itu karena itu merasa kasihan melihatnya. Kalau ikan kan selonjoran itu
Jadi ngelihatnya aja sudah kasihan gitu loh. Gimana mau dimakan? Karena kalau dimakan kan haram. Suatu hal yang kita kasihani kepada itu hewan itu terus kita makan kan kasihan gitu loh. Apa kan haram gitu hukumnya. Meskipun secara intinya dasarnya itu adalah halal kan ya. Semuanya seperti yang Allah jelaskan Al-Qur'an kan. Ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiban kan itu. Ya, intinya di situ. Intinya di situ. Karena terbawa perasaan. Karena terbawa perasaan yang mungkin perasaan dan naluri yang cukup halus karena sudah enggak memakan bertahun-tahun kayak gitu. Jadi enggak bisa ngelihat yang kayak gitu apalagi memakan. Ngelihatnya aja sudah kasihan kan gitu. Satu. Yang kedua, saya tuh juga enggak pernah dari bayi ya, walaupun bayi apalagi enggak mungkin bisa motong hewan kan gitu. Iya. Pokoknya dari saya hidup enggak pernah saya itu melepaskan nyawanya hewan itu dengan pisau ataupun menyembelih hewan walaupun sekecil apapun. Nah, gitu. Makanya dari situ terbawalah naluri-naluri yang hewani. Kata teman-teman ya, bukan hewani, naluri yang feminim katanya itu. Naluri yang feminim. ini naluri yang feminim. Tapi kan jenengan sudah keluarga kan ya? Sudah berkeluarga gitu. Sudah keluar makanya. Malah sudah 4 kali gitu. Oh, 4 kali. Wow. Sudah 4 kali. Sudah 4 kali nih. Nah, ini bisa ditiru nih para pemirsa. Karena mereka itu apalagi yang kemarin ini padahal usianya masih 28. Istrinya dengan? Iya, yang tapi sekarang sudah Viro kan gitu juga. Sekarang tinggal 1. Makanya cari-cari lagi kan gitu ini. Oh, iya benar. Kadang-kadang mereka tuh dikira saya itu masih umur 30-an gitu kan gitu. Jadi paling tinggi itu kadang-kadang dikirain 35-an kan gitu. Perkiraan saya itu seperti itulah awal-awal yang membuat saya itu waktu itu ya di bawah, waktu ya itu Yai kan bilang berapa usianya. Pikir saya itu, saya mikirnya bukan mikir loh kenapa Kiai kok menanyakan usia, berarti usia jenengan kan itu jauh lebih dari orang yang lain. Saya mikir itu, saya tidak berani ditanya. Tidak berani ditanya, ada apa ini Yai kok cerita seperti itu ya? Ternyata di sini rahasianya. Nah, rahasianya, itu tadi kita lanjut ya. Hewan-hewan. Yang itu yang pertama itu tadi enggak makan makanan yang mengandung nyawa, yang mengandung hewani itu, dan enggak pernah menyembelih hewan ataupun memutuskan nyawanya. Membunuh lah. Membunuh hewan itu. Nah, itu salah satunya. Ini cukup berat loh. Apalagi orang tuh kerjanya pemotong hewan. Jadi kan salah satunya nggak bisa sudah kan meninggalkan itu. Cepet tua itu. Tapi intinya ketika jenengan ada orang lain, maksudnya ketika sama saya, ketika saya makan ikan lele, ikan apa, itu merasa marah apa enggak? Enggak, cuman kalau marah kan, masa kita mau marah kan itu maksudnya dalam hati. Kalau dalam hati cuman gini, di saat lele, malah kadang yang tadi malam ya, makan langsung diangkat 1 ekor gitu, langsung diginiin, itu kaget, itu langsung, gimana gitu rasanya gitu. Ya malam tadi perasaan udah pemimpin. Tapi ada ya berarti perasaan seperti itu ketika ada orang lain makan ikan, makan ikan. Merasa kasihan intinya di situ. Kasihan itu intinya di situ udah. Nalurinya itu sudah yang nggak bisa dibohongi gitu. Makanya kalau orang yang kayak gini, yang sudah lepas daripada untuk makan makanan ataupun membunuh hewan itu tadi, pasti dia itu akan mempunyai rasa kasih dan sayang yang cukup tinggi. Tapi kadang-kadang orang itu nggak boleh dikasarin juga gitu, kadang-kadang amarah juga gitu kan. Manusiawi kan gitu. Tapi intinya lebih mengutamakan kasih sayangnya. Paling marah dia tuh nanti nggak sampai berjam-jam, paling 10 menit, 15 menit langsung kasih sayang itu akan timbul kembali. Itu yang sudah saya alami selama ini gitu. Itu satu nggih. Yang kedua resepnya. Lah ini yang cukup berat juga gitu. Sudah 2 tadi, tidak makan tidak makan yang bernyawa, kemudian tidak pernah membunuh hewan. Jadi ini yang ketiga itu adalah enggak putus wudhu. Nah ini juga berat juga kan. Dulu sekarang itu dulu di saat saya menuntut ilmu itu memang nggak pernah putus wudhu. Di saat kita
setelah batal wudhu kita wudhu lagi. Nah, terus makanya alhamdulillah dengan istiqomahnya nggak putus wudhu itu tadi, sampai sekarang di usia yang sekarang ini ya, itu kita kencing itu ya, buang air kecil itu malah ikut teratur juga. Oh, gitu. Jika sholat subuh, nanti kita buang air kecilnya itu mau sholat duhur. Nggak ingin kencing, bukan ditahan kan gitu, nanti jadi penyakit Ustaz kan gitu. Itu natural gitu ya? Natural. Kalau kita enggak tunggu duhur aja, berarti kan itu kan akan menjadikan suatu penyakit kan gitu Ustaz. Nah, jadi memang natural. Sholat subuh, nanti kalau mau sholat duhur, baru itu pun kadang-kadang kalau kita berjalan jauh, walaupun sampai asar itu nggak ingin kencing kan gitu, nggak ingin berkain kecil, tapi karena itu mau sholat duhur mau nggak mau kan kita harus kencing dulu kan gitu, walaupun nggak kencing kadang-kadang kita harus kencing dulu kan gitu. Setelah duhur, karena kalau di rumah itu apalagi di sini itu juga setelah duhur kita kadang-kadang sampai ke asar itu kan setelah itu butuh tetap terjaga itu sampai ke maghrib, malah sampai ke isya itu nggak kencing. Kalau dari duhur sudah asar itu nggak wudu, terus maghribnya itu sudah tetap terjaga, itu nggak kencing lagi tuh. Nanti mungkin habis isya baru kencing. Biasanya setelah sholat isya baru ingin terasa kencing itu. Dari isya sampai subuh nggak ingin kencing, kecuali kita sholat malam kan mau juga itu kan pasti ingin biar lebih normal ataupun lebih khusyuk nanti dalam ibadah malamnya itu baru kan kita kencing gitu. Nah gitu. Itu yang ketiga ini. Ini kan cukup berat juga Ustaz. Oh iya itu. Daimul wudu itu berat. Gitu. Jangankan itu dari maghrib ke isya saja juga berat. Ya itu. Malah apalagi orang yang diabetes ya Ustaz. Itu sebentar dari maghrib nggak sampai isya itu pasti dianya tuh ingin buang air kecil lagi kan gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan di usia yang sekarang ini tetap kesehatan tubuh saya tetap terjaga, sehingga saya tetap rutinitas itu tetap terjaga juga, karena belum Allah, mudah-mudahan Allah nggak memberikan suatu penyakit kan gitu. Nah, jadi gitu. Selama ini apa ya, dengan melakukan 3 tahapan itu, apa punya rasa pernah sakit sampai parah, pernah apa? Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Saya tuh belum pernah sakit, naudzubillah ya, apalagi masuk rumah sakit gitu. Masuk puskesmas pun belum pernah di seusia yang sekarang ini. Nanti saya jelaskan usia saya kepada pemirsa kan gitu. Paling sakit ya sakit kepala kan wajar. Itu minum obat? Kalau sakit kepala itu saya tuh kalau hanya sakit kepala itu jarang minum obat. Tapi kan saya tuh ada gen dari abi itu sakit perut Ustaz. Kalau sakit perut itu harus saya minum obat. Oh gitu. Kalau sakit perut minum obat. Kalau sakit kepala aja enggak. Kadang-kadang sudah, apalagi sekarang kita mempunyai fresh seed care ya, yang cukup ampuh. Setelah diolesin sampai seed care aja sudah hilang sudah. Terus lanjut, ada lagi Mas ya tipsnya? Jadi yang keempat ini adalah suatu yang sangat inti ya. Intinya inti. Karena tadi setiap suatu itu kata jenengan apakah ada amalan. Ini yang inti kan gitu, pasti ada amalannya. Dan amalannya ini bukan doa-doa, apalagi yang dari bahasa kejawen ya, bahasa Jawa kejawen. Bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bukan bahasa lokal lah ya. Itu bukan, malah itu ada di Al-Qur'an. Dan kalau saya utarakan ataupun saya baca nanti, pasti semuanya itu pasti hafal. Gitu ya. Cuma ada cumannya. Walaupun hafal, kalau nggak tahu caranya, kan intinya itu di cara ataupun di praktek. Oh, ini diijazahkan juga nanti berarti. Diceritakan juga gitu kan. Karena biar menjadi amalia untuk beliau-beliau ataupun mereka ini yang sudah sepuh kan gitu. Biar nanti kesepuhannya itu biar tetap aja gitu. Nah ini kan tetap sepuh nih gimana? Nanti nggak mati-mati tetap sepuh terus sih gimana? Enggak, kan gini Ustaz. Misalnya usianya udah, kadang-kadang orang usia 40 ataupun 50 kelihatan agak sepuh kan sudah. Jadi yang sudah dengan raut wajah yang kayak gitu misalnya kan ya, biar tetap kayak gitu aja, jangan menambah peot lagi kan gitu. Tapi itu umpama ya kayak
saya kan dari kecil sudah makan daging, sudah ilmu wudhunya nggak begitu terjaga, terus apalagi tadi sering membunuh hewan-hewan kecil kan, itu sudah saya lakukan. Nah, ketika saya usia sekarang, ketika saya melakukan tipsnya jenengan, apa masih bisa itu loh? Oke, kan jenengan sekarang kan gini ya, keadaan fisik, tubuh, jiwa dan raga kan gini. Nanti kalau tip itu diterapkan mulai sekarang, jadi kita tetap kayak gini nanti jenengan. Oh gitu. Tetap kayak gini usia, misalkan jenengan sekarang apa boleh dibuka usia jenengan sekarang? Kalau saya berapa? Saya 31. 31. Ya nanti umur 40 atau usia 50. Mungkin dengan izin Allah itu tadi, ya tetap kayak gini aja kan gitu. Wah, ini itu yang penting kan gitu. Perlu bagi mungkin jadi semua pemirsa yang masih muda-muda yang mungkin umurnya di bawah kami, itu silahkan tips ini luar biasa sekali. Apalagi untuk ibu-ibu yang habis, kadang-kadang kan ibu-ibu setelah melahirkan punya anak, kadang-kadang cepet tua kan gitu. Cepet tua kan gitu. Tapi kalau melakukan ini ya cuma cukup berat sih. Berat, saya ampun sudah. Saya biasa makan daging. Kalau untuk masalah daging mungkin saya bisa. Karena memang kalau makanannya tidak begitu menjadi favorit ya. Iya, tidak begitu suka lah. Maksudnya makan biasa. Saya malah favoritnya itu tempe sama tahu. Kalau itu mudah, tapi yang untuk membunuh terus membunuh hewan-hewan kecil itu sulit, sama daimul wudhunya itu yang sulit itu. Gitu Ustaz, ya memang gitu. Jadi gimana Ustaz, apa sudah doa ini sudah mulai bisa kita monggo dibuka boleh. Nah, dan untuk pemirsa dimanapun Anda berada, ini terutama boleh aku bilang khusus untuk praktisi kita yang kemarin itu nanya gitu kan, chat gitu kan. Ayolah Ustadz bagi-bagi ilmunya untuk supaya seperti jenengan, seperti awet muda gitu kan. Makanya nanti harus kasih bagian ke kami ya, karena sulit ini untuk merayu beliau ini sulit. Jadi sulit. Nanti harus transfer ke kami. Mana jenengan yang merayu saya kan gitu. Udah setengah bulan yang lalu kan. Iya. Baru dapat sekarang, Masya Allah, luar biasa ini. Ini mungkin semuanya karena barokahnya daripada yai kita. Masya Allah ya. Yai Imron Rosidi, Ibnu Attillah Al-Katibi kan gitu, beliau sebagai guru kita, sebagai founder sekaligus sebagai founder daripada KBRA. Jadi tapi nggak perlu dicatat kok Ustaz ini, karena langsung hafal kan gitu. Insya Allah semua hafal. Langsung hafal. Cuma nanti konten caranya tok kan gitu. Jadi mungkin jenengan pernah ada istilah